tahu. Laporkan ke siapa? PT-PT di bawah PK lagi siap. PT-PT di bawah PKN siap. Seluruh pos tempur di sini awal. Laporan situasi bahaya udara. Waktu 10.00. Kelas Bugi 3002 Baringan 310. Kilat Tipo Charlie Baringan 310 jarak 20 km. PKU di Bekasen O1O. Lalu di sini PKU otorisasi saya berikan laksanakan penerangan pengalaman dengan menggunakan meriam dan kau. Di sini PT Bekasen bangunkan. Dimulai persiapan Pak. Cuma mundur 3, 2, 1 Lord. Pegang lagi di sini Bekasen. Tinggal kanan, lalu 080, lalu 080. Tinggal kanan, lalu 080. Bekasen di sini PT Ramsan tidak masuk jarak tembak. Hitungan mundur 3, 2, 1 tembak. Kotak visual rudal era 40 jarak jauh. Bekasen di sini PT 8 Sen melaporkan rudal masuk jarak tembak. Hitungan mundur 3, 2, 1 tembak. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Saat ini saya berada di KRI Sutedi Senaputra 378 yang tengah sandar di dermaga Sunda Pondok Dayung, Jakarta Utara. Kormada RI dengan unsur yang dimilikinya beserta jajaran di bawahnya dalam keadaan aman dan terkendali sehingga setiap saat mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Selanjutnya bersama saya, Serdavika, kembali akan menyampaikan rangkuman berita sepekan Weekly News Kormada RI edisi minggu ini. Dan inilah berita selengkapnya. Selamat menyaksikan. Pangku Armada RI hadiri peresmian KBN di Pulau Untung, Jawa. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto menghadiri peresmian Kampung Bahari Nusantara tahun anggaran 2022 di Kelurahan Pulau Untung, Jawa, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Kegiatan peresmian yang dilaksanakan secara serentak di seluruh satuan komando wilayah TNI Angkatan Laut tersebut diresmikan secara langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin. KBM merupakan program TNI Angkatan Laut yang bertujuan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengangkat potensi maritim di suatu wilayah. Terdapat 5 klaster program, yaitu pertahanan, ekonomi, edukasi, kesehatan, dan pariwisata. Program ini dijalankan di 68 satuan komando wilayah TNI Angkatan Laut di seluruh Nusantara. Pangku Armada RI ikuti penanaman mangrove nasional secara serentak. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto turut hadir pada pelaksanaan penanaman mangrove nasional secara serentak oleh jajaran TNI Polri dan Kementerian Lembaga di seluruh Indonesia yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo di Taman Wisata Alam Mangrove Angke Kapuk, Jakarta Utara. Penanaman mangrove nasional secara serentak oleh jajaran TNI di seluruh Indonesia tahun 2023 tersebut dilaksanakan di 37 provinsi di 370 lokasi penanaman dengan jumlah 1.100.169 bibit mangrove yang ditanam. Pada kesempatan ini juga diberikan rekor muri kepada Panglima TNI atas prestasi penanaman mangrove terbanyak di dunia dengan total semua 1.100.000 bibit mangrove. Hadir pada kegiatan tersebut Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali. Satgas Operasi Trisila Koarmada RI kunjungi Lantamal 8 Manado. Satuan Tugas Operasi Trisila Koarmada RI berkunjung ke Lantamal 8 Manado yang kedatangannya disambut langsung Komandan Lantamal 8 Manado Laksamana Pertama TNI Noldi Tangka dan Wali Kota Bitung Hengki Honandar serta didampingi pejabat di lingkungan Lantamal 8 Manado dan pemerintah Kota Bitung di Dermaga Nusantara Bitung. Selama singgah di Bitung, Satgas Koarmada RI melaksanakan beberapa kegiatan seperti diantaranya Open Ship di KRI Untung Suropati 372, KRI Hasan Basri 382,
dan KRI Singa 651. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan bakti kesehatan berupa pengobatan umum, donor darah, dan bakti sosial berupa pembagian sembako bagi masyarakat. Pangkuarmada RI mengikuti Rakor Renalku 1 Unit Organisasi TNI Angkatan Laut tahun 2023. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto hadir pada acara Rapat Koordinasi Perencanaan dan Keuangan atau Rakor Renalku 1 Unit Organisasi TNI Angkatan Laut tahun anggaran 2023 yang dibuka oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali bertempat di Wisma Lanudal Juanda, Surabaya. Kegiatan dengan tajuk Indonesia Mas 2045 ini akan diluncurkan rancangan awal RPJPN 2025 sampai dengan 2045 dengan mengusung visi Indonesia 2045, yakni negara maritim yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Kegiatan ini selain diikuti secara video conference atau VCON oleh seluruh jajaran TNI Angkatan Laut, juga diikuti oleh Mako Koarmada RI Jakarta, yang pelaksanaannya dipimpin langsung oleh Kaskoarmada RI Laksamana Muda TNI Didong Rio Duta dan para pejabat utama dan Kasatker di lingkungan Koarmada RI. Kaskoarmada RI turut melepas keberangkatan jemaah haji TNI Angkatan Laut. Kaskoarmada RI Laksamana Muda TNI Didong Rio Duta mewakili Panglima Koarmada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto turut melepas keberangkatan jemaah haji reguler yang tergabung dalam tim pelaksana atau Timlak TNI Angkatan Laut di Auditorium Yosudarso, Denma Mabesal. Pelepasan secara resmi keberangkatan jemaah haji ini dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali yang pada pelaksanaannya diwakili oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono. Jemaah haji yang diberangkatkan berjumlah 45 orang dengan keterangan 1 orang perwira tinggi, 5 orang perwira menengah, 1 orang bintara, 1 orang pegawai negeri sipil TNI Angkatan Laut, 30 orang keluarga besar tentara atau KBT, dan 7 orang panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH. Pangkuarmada RI hadiri peringatan Hardikal ke-77 di Surabaya. Panglima Koarmada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto menghadiri upacara peringatan Hari Pendidikan TNI Angkatan Laut atau Hardikal ke-77 tahun 2023 bertempat di lapangan Laut Maluku, Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut Kodiklatal Bumi Moro, Surabaya. Upacara Hardikal yang pelaksanaannya dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali mengangkat tema dengan semangat Hardikal, TNI Angkatan Laut siap membangun sumber daya manusia unggul sebagai patriot NKRI dalam mendukung pembangunan nasional. Dalam sambutannya Kasal menyampaikan momen Hardikal ke-77 ini menjadi motivasi untuk meningkatkan peran dan kontribusi lembaga pendidikan TNI Angkatan Laut dalam membentuk dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mewujudkan kekuatan dan kemampuan TNI Angkatan Laut yang profesional, modern, dan tangguh. Pangkuarmada RI saksikan seatnaming dan peresmian 2 KRI produksi PT PAL. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto menyaksikan seatnaming atau pemberian nama dan mengikuti upacara peresmian serta pengukuhan Komandan KRI Kapak 625 dan KRI Panah 626 bertempat di Dermaga Semampir Barat Divisi Rekayasa Umum PT PAL Ujung, Surabaya. Kegiatan seatnaming, upacara peresmian dan pengukuhan komandan KRI tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, yakni seatnaming 2 kapal cepat rudal KCR 60 meter produksi dalam negeri PT PAL Indonesia, yaitu KRI Kapak 625 dan KRI Panah 626. Diharapkan dengan hadirnya kedua kapal ini akan semakin meningkatkan kekuatan dan kemampuan TNI Angkatan Laut sebagai komponen utama pertahanan negara dalam mengamankan kepentingan nasional dan menjaga kedaulatan negara di laut. Pangkuarmada RI pimpin Sertijab Pangkuarmada 3. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto memimpin upacara pengambilan sumpah dan penandatanganan fakta integritas serta serah terima jabatan Panglima Komando Armada 3 dari Laksamana Muda TNI Agus Haryadi kepada Laksamana Muda TNI Rahmat Jayadi di lapangan Arafuru, Mako Koarmada RI. Selain Sertijab Pangkuarmada 3,
Juga secara bersamaan dilaksanakan sertijab Komandan Komando dan Latihan atau Dankolat dari Laksamana Pertama TNI Octavianus Budi Susanto kepada Kolonel Laut Pelaut Endra Hartono, dan sertijab Komandan Komando Penyelam dan Penyelamatan Bawah Air atau Dankopeba dari Laksamana Pertama TNI Ferdi Hendarto Susilo kepada Kolonel Laut Suple Darmansa. Sementara itu secara terpisah, sebelum upacara sertijab Asisten Operasi atau Asop Pangko Armada RI dari Laksamana Pertama TNI Haris Bima Bayuseto kepada Laksamana Pertama TNI Iswarto yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan Gugus Keamanan Laut atau Dangus Kamla Koarmada 1. Iya netizen, demikian berita yang tersaji dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ini. Sekaligus menutup perjumpaan kita. Terus ikuti informasi seputar kegiatan Koarmada RI hanya di akun resmi Koarmada RI. Koarmada RI mempersatukan kekuatan Laut Nusantara. Kepada Banda Jala Nusa, Maritim Jaya, Indonesia Maju, Jala Sveva, Jaya Mae. Tidak ada kontak baru di sekitar area ganti. Izin Komandan melaporkan rudal berhasil ditembak jatuh, dikerahkan untuk melaksanakan peran jaga perang. Kami laksanakan peran jaga perang.